Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi pada renungan malam hari ini. Karena itu saya mengajak kita untuk kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah dalam kitab Amsal, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kedua. Beginilah bunyi firman Allah. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pernahkah setiap kita berpikir bahwa pada suatu saat kita akan memasuki usia lanjut di dalam hidup kita? Dan mungkinkah itu bisa kita rencanakan dengan cara kita dan usaha kita sendiri? Tentu saja itu tidak ada dalam kapasitas kita sebagai manusia untuk bisa dapat merencanakan hari-hari hidup kita sampai kita bisa memasuki usia lanjut. Sebab bukan kitalah sebagai penentu perjalanan hidup kita di dalam dunia ini. Ada pribadi yang berkuasa dan yang berdaulat atas kehidupan kita sekalian. Kalau ada di antara Bapak Ibu, saudara-saudara yang hari ini bisa berada di usia lanjut, kita sudah harus pastikan bahwa itu karena kemurahan Tuhan. Itu karena kasih sayang dari Tuhan. Setiap orang yang mendapatkan kesempatan untuk bisa ada dan hidup sampai di usia lanjut, mesti menyatakan syukur kepada Tuhan. Sekaligus mesti menerima itu sebagai sebuah kesempatan untuk menggunakan hari-hari hidup yang masih Tuhan percayakan ini dengan mengisinya dengan perkara-perkara yang bernilai kebenaran. Persoalan bagi kita adalah apakah kita memanfaatkan waktu pemberian Tuhan itu secara baik dan mengisinya dengan perkara-perkara yang bernilai kebenaran di dalam hidup kita? Ataukah justru kita merasa biasa-biasa saja dengan usia kita dan apalagi mengisinya dengan hal-hal yang buruk sepanjang hari-hari hidup kita? Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sekali lagi kita mesti ingat, usia senja adalah sebuah berkat. Usia lanjut adalah sebuah anugerah yang Tuhan izinkan dialami oleh setiap orang yang Tuhan mau izinkan dan beri kesempatan untuk mengalami kesempatan itu. Memang pada saat memasuki masa tua, ada banyak deretan kekurangan serta keterbatasan yang bisa mengikat kehidupan kita sebagai manusia yang terbatas. Tapi kita harus bersyukur bahwa kesempatan itu
masih Tuhan berikan kepada kita. Kalau hari ini Tuhan masih izinkan kita bisa ada di dalam usia senja, maka beberapa hal perlu kita perhatikan di dalam hidup kita. Pertama, setiap kita mesti menghindarkan diri kita dari pikiran-pikiran yang negatif, dari tindakan-tindakan dan perilaku hidup yang negatif di dalam kehidupan kita. Sebab itu hanya akan mendatangkan sejumlah penderitaan di dalam kehidupan kita. Sebaiknya hari-hari hidup itu diwarnai dengan tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan yang lebih mengumpulkan harta surgawi. Bagaimana bentuknya kita mengumpulkan harta surgawi itu? Setiap kita yang Tuhan izinkan ada dan memasuki usia lanjut, kita mesti ingat bahwa banyak perkara kehidupan yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita sudah punya kesempatan untuk melakukan perjalanan ke berbagai tempat, ke berbagai daerah, sesuai dengan tugas dan kapasitas hidup yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan di masa di mana kita kuat, bisa saja kita sudah melakukan berbagai-bagai karya yang begitu hebat dan luar biasa di dalam hidup kita. Di dalamnya pasti kita juga telah mengumpulkan berkat-berkat material sebagai harta duniawi yang memperlengkapi kehidupan kita. Namun jika sekarang kita sudah memasuki masa tua, kita tidak mungkin lagi bisa dapat mengerjakan bagian-bagian itu. Karena itu sebaiknya kalau Tuhan masih mengizinkan kehidupan kita ada di masa tua dan masih mengalami kehidupan, maka sebaiknya kita mengumpulkan harta surgawi di dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Kalau kita adalah seorang pengguna medsos, kita sedang menggunakan teknologi yang sudah berkembang dan maju begitu luar biasa, maka kita mesti memanfaatkannya sebagai media pemberitaan. Sebaiknya setiap saat kita menggunakan media teknologi yang ada sebagai kesempatan untuk warta keselamatan, kita sampaikan kepada setiap orang sebagai bentuk di mana kita mengumpulkan harta surgawi. Itu hal pertama yang perlu kita perhatikan di dalam hidup kita kalau Tuhan masih mengizinkan kehidupan ini berlanjut dalam hidup kita. Memang ini bukan saja bagi setiap kita yang sudah memasuki usia senja. Kepada semua kita, untuk segala generasi, baik anak-anak maupun anak-anak muda remaja, semua kita memang mesti punya kesempatan untuk mengumpulkan harta surgawi dalam hidup kita, dengan memanfaatkan kesempatan yang ada untuk bersaksi tentang Kristus, Sang Juru Selamat itu, dan menggunakan media-media teknologi yang ada pada kita. Kita gunakan sebagai media pemberitaan untuk menyebarkan kasih surgawi bagi sesama kita umat manusia. Hal yang kedua yang perlu kita lakukan di dalam kesempatan hidup yang masih Tuhan selenggarakan bagi kita, teristimewa bagi kita yang sudah memasuki usia lanjut, kita perlu melakukan evaluasi diri terhadap seluruh karya hidup yang sudah pernah kita jalani dalam hidup ini. Dengan kehidupan kita yang sudah mulai terbatas hanya di tempat kediaman kita, kita tidak bisa lagi bergerak ke sana kemari. Kalau kita punya kehidupan hanya sebatas di mana kita tinggal, hendaknya kita berefleksi
sekaligus untuk merenungkan kembali semua yang pernah kita lakukan di dalam hidup ini, sambil mempertanyakan berapa banyak orang yang pernah kita sakiti dalam hidup kita, berapa banyak orang yang kita kecewakan di dalam kehidupan kita, yang membuat mereka meneteskan air mata. Perlu ada perenungan, sekaligus kita berusaha untuk memohon pengampunan dari Tuhan. Ini mesti kita kerjakan sebelum tiba waktunya kita dipanggil untuk mengalami masa istirahat yang panjang di dalam kehidupan kita. Karena itu masa refleksi menjadi penting kita lakukan di kesempatan hidup yang masih Tuhan percayakan kepada kita. Kita mesti memohon pengampunan dari Tuhan. Dan juga kita memohon maaf kepada orang-orang di sekitar kita, keluarga kita. Sebelum tiba waktunya, kita harus memasuki babak istirahat yang panjang di dalam kehidupan kita. Mari kita lakukan ini segera sebelum kita terlambat di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan sembah kami persembahkan kepadamu Bapa, karena pada setiap kesempatan Tuhan melawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Siapakah kami ini yang mampu memperhatikan itu dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami? Roh Kudus membantu kami untuk melakukannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sesaat lagi kami akan beristirahat. Kami berdoa, datanglah dan memberkati kami sekalian, supaya semua kami selalu diterangi dengan firman-Mu dan beristirahat dalam tuntunan dan kasih sayang Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberi perlindungan bagi umat Tuhan sekalian. Shalom.